Teman-teman, nama aku Serin Vanessa Aulia. Di sini aku akan menjelaskan sedikit materi dari mata pelajaran praktikum akuntansi lembaga atau instansi pemerintah. Kalau kalian tanya bukunya dari mana, buku ini diterbitkan oleh penerbit Erlangga, teman-teman. Kalian pasti tahu deh penerbit Erlangga. Jadi daripada kelamaan, kalian kan pasti kepo materi apa yang aku bahas. Jadi kita langsung aja ke materinya. Materi yang akan aku bahas di sini yaitu tentang akuntansi piutang satuan kerja. Kalau kalian tanya itu apa, jadi di sini aku akan menjelaskan sedikit. Piutang pendapatan adalah piutang yang timbul atas pendapatan pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perpajakan yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode. Kalau kalian masih bingung, bagaimana kalau kita langsung ke contoh studi kasus satunya saja? Jadi, mari kita lihat. Nah, jadi teman-teman, di sini aku akan menyampaikan sedikit. Kalau di akuntansi pemerintahan itu terdapat dua jurnal, yaitu jurnal finansial dan juga jurnal pelaksanaan anggaran. Nah, jadi itu saja yang ingin aku sampaikan sedikit. Jadi aku langsung akan membahas ke transaksinya. Nah, pada tanggal 5 Januari 2018 ditetapkan piutang PBB Pedesaan dan Perkotaan sebesar 1.120 juta. Nah, untuk jurnal finansialnya itu yaitu piutang PBB Pedesaan dan Perkotaan didebit sebesar 1.120 juta dan pendapatan PBB Pedesaan dan Perkotaan laporan operasional dikredit sebesar 1.120 juta. Nah, kalau kalian tanya kenapa muncul akun piutang, nah di sini kenapa muncul yaitu karena piutang bertambah di kas daerah. Maka dari itu muncul akun piutang. Untuk di jurnal pelaksanaan anggaran tidak ada jurnal. Kenapa? Karena tidak ada mutasi atau perpindahan saldo di kas daerah. Nah, seperti itu teman-teman. Terus pada tanggal 10 Januari 2018 ditetapkan retribusi parkir tepi jalan umum sebesar 420 juta. Nah, untuk jurnal finansialnya, piutang retribusi parkir tepi jalan umum didebit sebesar 420 juta dan pendapatan retribusi parkir tepi jalan umum LO dikredit sebesar 420 juta. Nah, kalau kalian tanya kenapa muncul piutang lagi, karena piutang di kas daerah itu bertambah karena pihak di sana belum membayar PBB ini. Piutang retribusi parkir tepi jalan umum ini belum dibayar, maka dari itu muncul akun piutang. Nah, untuk di jurnal anggarannya tidak ada jurnal karena tidak ada mutasi atau perpindahan kas daerah. Kita lanjut ke transaksi berikutnya, yaitu pada tanggal 30 September 2018 Bendahara Penerimaan SKPD menerima pembayaran PBB Pedesaan dan Perkotaan sebesar 910 juta. Nah, untuk jurnal finansialnya di sini yaitu kas di Bendahara Penerimaan sebesar 910 juta dan piutang PBB Pedesaan dan Perkotaan 910 juta. Nah, kalau teman-teman kalau ini berbeda dengan tanggal 5 dan 10 tadi. Kenapa? Karena kan di sini sudah bendahara menerima, artinya sudah membayar. Nah, karena sudah membayar, jadi piutang itu berkurang, maka dari itu piutang itu dikredit. Jadi ya kas daerah itu sudah menerima gitu istilahnya, jadi piutangnya berkurang. Untuk jurnal pelaksanaan anggarannya pada tanggal 30 September itu perubahan sal didebit sebesar 910 juta dan pendapatan PBB Pedesaan dan Perkotaan LRA dikredit sebesar 910 juta. Nah, kenapa di sini ada perubahan sal? Ya karena sudah ada perubahan kas di pemerintah daerah. Jadi yaitu terjadi perubahan sal dan juga ada jurnal pelaksanaan anggarannya karena sudah kan istilahnya itu kas di bendara itu sudah menerima uang gitu, jadinya ada perubahan. Nah, maka dari itu ditulislah di jurnal pelaksanaan anggaran. Oke, kita lanjut ke tanggal 26 Oktober yaitu Bendahara Penerimaan SKPD menerima pembayaran retribusi parkir tepi jalan umum sebesar 252 juta. Nah, untuk jurnal finansialnya yaitu kas di Bendahara Penerimaan sebesar 252 juta dan piutang retribusi parkir tepi jalan umum sebesar 252 juta dikredit. Nah, kalau ini sama kayak tadi karena
kas di bendahara sudah menerima, jadi piutang retribusinya itu berkurang. Maka dari itu piutangnya dikredit. Jadi piutangnya berkurang gitu teman-teman. Untuk jurnal pelaksanaan anggarannya sama seperti tadi, seperti tanggal 30 September tadi. Perubahan sal dan pendapatan retribusi parkir tepi jalan umum LRA sebesar 252 juta. Gitu teman-teman. Sebenarnya sama, kenapa ada di jurnal pelaksanaan anggarannya dan tanggal 5 Januari tidak ada jurnal ya, karena di tanggal 26 ini sudah menerima uang, atau bisa dikatakan kas itu sudah ada perubahan di kas daerah, sementara di tanggal 5 Januari itu tidak ada teman-teman, tidak ada perubahan begitu. Nah, untuk tanggal 31 piutang PBB pedesaan dan perkotaan yang diperkirakan tidak dapat ditagih ditetapkan 21 juta, sedangkan piutang retribusi parkir tepi jalan umum yang diperkirakan tidak dapat ditagih sebesar 8.400.000. Nah, untuk jurnal finansialnya di sini yaitu beban penyisihan piutang pendapatan di debit sebesar 29.400.000 dan penyisihan piutang pendapatan sebesar 29.400.000 di kredit. Kalau kalian tanya kenapa muncul akun beban penyisihan piutang pendapatan, karena piutang tersebut sudah tidak dapat ditagih, bener-bener nggak bisa ditagih, maka dari itu muncul beban penyisihan piutang. Kalau misalkan bisa ditagih kan bakal muncul akun piutang PBB dan pedesaan perkotaan. Karena ini tidak bisa ditagih, jadi muncul beban penyisihan piutang pendapatan. Untuk jurnal pelaksanaan anggarannya tidak ada, karena ya seperti yang aku tadi bilang, karena tidak ada perubahan apapun di kas daerah teman-teman, seperti itu. Untuk nominalnya kenapa bisa 29.400.000, maaf. Nah, karena di sini kan yang tidak dapat ditagih ditetapkan sebesar 21 juta, sedangkan piutang retribusi parkir yang tidak bisa ditagih itu 8.400.000. Jadi dijumlah gitu nominalnya teman-teman, dijadikan satu, jadi 29.400.000. Begitu teman-teman pembahasan dari materi kali ini. Semoga kalian mengerti apa yang aku jelaskan ya. Kurang lebihnya aku mohon maaf kalau ada salah kata, mungkin aku ngomongnya kecepatan atau aku ngomongnya juga belibet, jadi aku mohon maaf. Jadi segitu dulu dari aku. Dadah.